dalam reaksi fisi, ya, bahwa neutron harus diperlambat dengan moderator, ya. Kemudian harus ada yang mengatur jumlah neutron yang digunakan menyerap ya, kecepatan kendali. Kemudian harus terlindungi, kemudian juga ada bahan fisi. Ya. Maka secara sederhana dapat digambarkan bahwa reaktor itu terdiri dari bejana reaktor, kemudian batang kendali, ya, yang ini tugasnya menyerap neutron, mengatur jumlah neutron. Pada umumnya adalah materialnya berjenis kadmium. Kemudian harus ada bahan bakar, ya, yaitu uranium. Kemudian sebagai moderator itu adalah air, misalnya ya, moderator air. Nanti kita bahas lebih lanjut, tidak hanya air ya. Jadi secara sederhana reaktor nuklir itu adalah isinya adalah seperti ini. Nah, nanti kalau kita ingat bahwa pada reaksi fisi akan dihasilkan energi. Artinya akan dihasilkan panas. Panasnya itu harus dipindahkan atau panasnya itu harus dimanfaatkan. Maka selain komponen-komponen ini, maka di dalam reaktor nuklir perlu adanya pendingin. Jadi selain bahan bakar, ada pendingin. Yaitu tugasnya adalah memindahkan panas, ya, memindahkan panas yang dihasilkan dari reaksi fisi pada bahan bakar. Jadi kalau panasnya ini, ya, jadi harus dipindahkan karena dengan terakumulasi terus-menerus ini juga selain kita sebenarnya memanfaatkan energi atau panas dari reaksi fisi. Kalau panas ini tidak dipindahkan, nanti akan mengganggu integritas dari bahan bakar ini atau kemungkinan akan menimbulkan suatu kecelakaan. Jadi itu adalah model secara sederhana dari reaktor. Nah, sekarang kita lihat ya apa saja setelah tadi kita lihat bahwa reaksi yang terjadi di dalam reaktor nuklir, kemudian kita butuh apa saja ya, untuk supaya reaksi itu dapat berlangsung. Maka kalau secara sederhana bahwa komponen yang harus ada di dalam reaktor nuklir yaitu neutron dengan energi tertentu. Ya. Yang dalam hal ini ya bisa kalau reaktor cepat ya maka menggunakan neutron berenergi sekitar 0,1 sampai 1. Sehingga pada kondisi ini tidak diperlukan moderator. Kemudian reaktor termal yang banyak ya sekarang banyak digunakan ini reaktor termal adalah menggunakan neutron dengan energi sekitar 0,025 elektron. Karena hasil belah neutronnya adalah neutron cepat, maka perlu dipergunakan atau perlu ditentukan moderator supaya menjadi lambat dan tidak. Nah, yang kedua, komponen itu adalah moderator. Ya, ini istilahnya dalam reaktor kalau bahasa Indonesia moderator ya. Jadi bukan moderator dalam seminar ya, tetapi memang di dalam komponen reaktor nuklir ini disebut dengan moderator. Fungsinya apa? Yaitu untuk menurunkan kecepatan neutron dari cepat ke lambat. Kemudian apa yang bisa digunakan sebagai moderator? Yaitu yang mempunyai nomor atom kecil. Ya. Misalnya air ringan, ya, H2O. Kemudian air berat, ya, air berat H2O, grafit, berilium, ya, dan itu dan lainnya ya. Tapi yang banyak digunakan adalah dari unsur-unsur. Nah, kadang-kadang di dalam konsep reaktor adalah moderator dapat sekaligus berfungsi sebagai pendingin. Ya. Jadi selain berfungsi untuk menurunkan kecepatan neutron, juga dapat berfungsi sebagai memindahkan panas dari hasil reaksi. Komponen lainnya adalah pendingin yang saya katakan tadi. Tugasnya apa? Yaitu memindahkan panas sebagai hasil fisi
pada reaksi berantai dari teras reaktor ke sistem sekunder atau ke turbin tergantung dari jenis pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan dibutuhkan. Pendingin ini biasanya jelas air ringan, ya, H2O, air berat D2O, karbon dioksida, helium, hidrogen, dan natrium cair. Jadi itu unsur yang dapat digunakan sebagai pendingin. Nah, tentu saja setelah ada neutron, kemudian ada moderator, ada pendingin, berikutnya adalah bahan bakar nuklir. Tadi sudah saya singgung, ya, bahan bakar nuklir yang langsung dapat dengan neutron disebut dengan bahan fisil, ya, ada termal yang untuk reaktor termal ini kita gunakan uranium 235 yang saya katakan tadi bahwa di alam sebenarnya adalah hanya 0,7%. Maka harus ditingkatkan menjadi sekitar 3% yang disebut dengan proses pengkayaan atau enrichment. Kemudian bahan fisil lainnya, ya, bahan fisil lainnya yaitu plutonium 239 dan uranium 233. Tetapi ini tidak langsung ada, tetapi merupakan hasil dari bahan fertil uranium 238 dan thorium 232, ya, yang nanti setelah menerima neutron akan menjadi kedua. Jadi ini adalah hasilnya. Dan ini kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mendengarkan bahwa sebenarnya daerah Pangkal Pinang, Bangka, ya, di daerah Bangka banyak jalur-jalur dari thorium yang dapat dimanfaatkan nanti sebagai bahan fisil. Komponen berikutnya itu adalah batang kendali. Ya, kendali. Gasnya apa? Yaitu mempunyai kemampuan menyerap neutron. Ya. Jadi memang dia mempunyai sifat karakteristik yang mempunyai penyerapan neutron sangat besar. Ya. Kalau untuk bom nuklir jelas ini tidak ada, ya, karena memang bom nuklir ditujukan untuk supaya neutronnya melakukan reaksi fisi berantai secara tidak terkendali. Nah, karena batang kendali mempunyai kemampuan menyerap neutron, maka ini tugasnya adalah mengatur jumlah neutron. Yaitu, mengapa neutron jumlahnya diatur? Yaitu adalah untuk mengatur daya reaktor atau memadamkan reaktor. Material yang digunakan biasanya adalah boron dan kadmium. Ya. Yang berikutnya adalah reflektor. Ya. Reflektor ini adalah mengembalikan neutron ke teras reaktor. Jadi kadang-kadang neutron itu bocor, ya, karena gerakannya tidak bisa diatur. Maka supaya dapat kembali ke daerah untuk supaya terjadi reaksi fisi kembali, maka ini ada reflektor, yaitu dia adalah mengembalikan neutron yang lepas. Material yang digunakan biasanya adalah grafit dan iridium. Dan ini yang penting yang berhubungan dengan tadi pengajar sebelumnya, yaitu dengan radiasi. Maka dalam reaktor nuklir ada perisai biologis. Tujuannya apa? Yaitu diperlukan pada daerah radiasi untuk melindungi pekerja dari bahaya radiasi. Jadi harus ada perisai, atau biasanya kalau Bapak Ibu pernah dengar shielding, ya, menggunakan shielding. Nah, material apa yang digunakan biasanya? Yaitu timbal dan beton. Karena kedua material ini dapat sebagai perisai untuk sinar gamma dan neutron. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita sebut dengan teras reaktor atau reaktor core. Ya. Itu adalah gabungan dari tadi yang komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, yaitu batang bahan bakar, moderator, dan beberapa kanal sebagai material. Jadi yang saya sebutkan adalah, ya, di dalam itu adalah konsepnya, ya, reaktor nuklir itu adalah seperti itu. Tapi dalam tentu saja banyak komponen-komponen lain, ya,
yang diperlukan untuk menjaga keintegritasan dari reaktor. Nah, ini yang harus ada di keselamatan di dalam reaktor nuklir ya, keselamatan dasar reaktor nuklir. Kalau di radiasi tadi juga ada 3 hal ya, tidak salah, jarak, kemudian waktu, ya, kemudian menggunakan setting. Ya. Jadi ada 3. Di dalam reaktor itu juga ada 3 hal yang kalau kita singkat itu jadi 3M, ya, 3M, supaya kita gampang untuk mengingatkannya. Apa 3M? 1, mengendalikan reaktor itu harus dijaga, ya, yaitu mengendalikan reaktivitas. Ya, mengendalikan reaktivitas. Apa reaktivitas? Mengendalikan jumlah neutron. Ya. Jadi supaya jumlah neutronnya itu bisa terkendali. Jadi dalam reaktor harus dapat mengendalikan. Yang kedua, ini siapa yang pecahkan nih? maaf, ada suara. Yang kedua adalah memindahkan panas dari reaktor. Ya. Jadi panas yang ada di teras reaktor harus dipindahkan. Ya. Memindahkan panas dari reaktor. Dan menyimpan bahan bakar. Ya, karena bahan bakar yang sudah digunakan di reaktor itu juga panas. Jadi harus panasnya dipindahkan. Ya. Kalau sebelum kejadian Fukushima, bahwa fungsi ini adalah hanya memindahkan panas dari teras reaktor. Tetapi setelah kejadian Fukushima, lebih diperluas lagi adalah memindahkan panas dari reaktor dan bahan bakar. Karena kejadian Fukushima menunjukkan bahwa panas yang tidak bisa dipindahkan dari reaktor akan membuat bencana terjadi lepasan produksi atau radiasi. Nah, yang M yang ketiga yaitu adalah menghukum zat radioaktif ya, dan menahan radiasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ya, jadi reaktor itu juga harus selalu dijaga 3M ya. Mengendalikan reaktivitas, memindahkan panas, menghukum zat radioaktif dan menahan radiasi. Dengan 3M ini maka tidak akan terjadi paparan radioaktif yang dilepas ke lingkungan maupun masyarakat. Jadi ini harus tetap terjaga. Nah, itu tadi adalah konsep reaktor ya. Jadi saya berikan secara sederhana saja ya, konsep reaktor. Kemudian kita menginjak yang berikutnya yaitu adalah jenis dari reaktor nuklir. Reaktor nuklir. Ini seperti saya katakan tadi, ya, tidak akan semuanya saya sampaikan, tapi beberapa hal yang mungkin sekarang pada saat ini sedang beroperasi ya, atau sedang dibangun. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi, ya, bahwa dari reaksi fisi, ya, dari reaksi fisi bahwa akan selalu dihasilkan energi, ya, atau dilepaskan neutron, ya, karena neutronnya juga untuk reaksi, ya, untuk reaksi berikutnya. Nah, kalau yang digunakan untuk reaktor yang menggunakan pemanfaatan dari energi, maka itu disebut atau sebagai reaktor daya, ya, atau kita bisa disebut dengan PLTN, ya, reaktor daya atau PLTN. Sedangkan kalau yang kita manfaatkan adalah hanya neutron, maka ini disebut dengan reaktor. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau energinya yang dimanfaatkan dari reaksi fisi, itu apa saja sih? Untuk apa saja? Ya, walaupun tadi sudah disebutkan ada reaktor daya, yaitu jelas pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik atau PLTN. Kemudian untuk gerak kapal hidup, ya, di kapal-kapal yang milik Amerika, ya, semuanya
kapal induknya adalah menggunakan nuklir, ya, menggunakan nuklir. Tentu saja di dalamnya ada reaktor nuklir. Kemudian penggerak kapal pemecah es, ya, ini untuk negara-negara ya yang seperti Rusia, ya, menggunakan juga ya, untuk pemecah es. Kemudian penggerak kapal selam, ini juga negara-negara besar namanya. Kemudian pembangkit panas untuk pemanas listrik ya, suatu daerah, atau juga pembangkit panas yang digunakan untuk industri proses. Ya. Jadi ini adalah kelompok atau contoh-contoh dari pemanfaatan ya, reaktor nuklir yang digunakan sebagai fungsinya adalah energi digunakan sebagai untuk menghasilkan daya. Ya, daya. Itu adalah. Nah, yang kedua adalah neutron. Ya, neutron ini nanti digunakan sebagai reaktor riset. Ya. Riset yaitu misalnya untuk produksi radioisotop, ya, untuk kedokteran, untuk industri, ya. Besok akan lebih disebutkan kembali. Pengujian bahan, ya, kedokteran, ya. Kedokteran ini misalnya bisa ya, neutron digunakan. Neutron digunakan untuk misalnya untuk kanker ya, seperti dengan boron neutron capture trap BNCT. Ya. Kemudian reaktor riset ini juga dipergunakan sebagai pendidikan ya, untuk melatih seperti yang dilakukan di Jogja ya. Nah, itu adalah jenis reaktor nuklir berdasarkan pemanfaatannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin sebentar mengungkap dulu adalah kalau kita lihat tadi disinggung bahwa penggunaan salah satu reaktor yang dengan daya adalah untuk PLTN. Ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya perbedaan PLTU dan PLTN ya, di apa sebenarnya. Nah, kalau PLTU ya yang di atas ini, panas yang dihasilkan itu adalah dari pembakaran batu bara. Ya, tapi tetap saja air dipanaskan menjadi uap, kemudian akan menggerakkan turbin. Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa panas itu dihasilkan, panas yang dipergunakan untuk merubah air menjadi uap itu adalah dari pembakaran batu bara. Nah, kalau PLTN adalah panas dihasilkan dari reaksi fisi dalam reaktor nuklir. Nah, ini bahwa air masuk ke reaktor nuklir nanti akan menjadi uap ya, uap nanti uapnya untuk menggerakkan. Jadi pada prinsipnya pada bagian yang balance of plant itu antara nuklir dan PLTU, PLTN dengan PLTU adalah sama ya, sama. Tapi ada yang spesifik ya. Dan ini yang beda yang sangat spesifik kalau Bapak Ibu mengamati antara PLTU dan PLTN bahwa kalau PLTU setelah padam ya padam ya, batu baranya dimatikan sudah, boiler dimatikan batu baranya sudah. Nah, kalau PLTN karena sifatnya setelah padam ini masih terdapat panas yang disebut dengan panas peluruan. Jadi masih menghasilkan panas. Walaupun sudah dimatikan sudah masih ada panas. Yang besarnya adalah 7% dari daya awal. Tapi ini makin lama nanti akan juga habis. Tapi pada saat dimatikan, reaktor itu masih tetap menghasilkan panas. Ya. Karena sifat dari pemancaran bahan radioaktif yang nah ini beda dengan PLTU. PLTU kalau dimatikan, ya, langsung dia juga langsung tidak akan terjadi, tidak menghasilkan panas. Jadi ini bedanya. Ya. Nah kalau kita lihat bahwa pembagian dari reaktor nuklir ya berdasarkan pendingin, ya, itu kalau kita gunakan reaktor air ringan, ya, light water reactor H2O itu ada dua jenis, misalnya jenis PWR dan jenis PPR. Ya. Kalau pendinginnya D2O, ya, air berat, maka ini tipenya adalah CANDU, ya, itu singkatan dari Canadian Deuterium Uranium. Kemudian kalau reaktor berpendingin gas, ya, ini
menggunakan pendinginnya adalah gas ya. Misalnya untuk reaktor yang jenis HDGR, yaitu temperature discool reaktor, itu menggunakan pendinginnya adalah helium. Kemudian ada juga reaktor yang berpendingin logam cair. Jadi banyak sekali tipe dari reaktor. Itu adalah dari jenis pendinginnya. Nah, kalau berdasarkan kecepatan neutronnya ada seperti saya sebutkan tadi adalah reaktor termal, ya, termal reaktor memanfaatkan neutron termal atau lambat. Kemudian ada reaktor cepat memanfaatkan neutron cepat. Jadi ada per jenis-jenis dari kecepatannya. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya, salah satu contoh dari PLTN berpendingin air ringan. Ya. Ini adalah BWR. Ya, kalau kita lihat ini air masuk ke dalam reaktor ya, karena menerima panas, dia akan langsung menjadi uap di dalam bejana reaktor ini. Kemudian uapnya adalah menggerakkan turbin, turbin akan menghasilkan listrik. Ya. Yang di bawah adalah PBR. Ya, kalau PBR ini adalah bahwa air yang dingin ini adalah masuk ke pembangkit uap ya, generator. Ya. Jadi di sini ada dua siklus ya, yang mengambil panas dari reaktor itu adalah hanya berputar demikian, kemudian panasnya diberikan ke sini. Ya. Panas di sini ada diterima oleh air pendingin ini sehingga akan menjadi uap. Uapnya menggerakkan turbin. Nah, jadi kalau perbedaannya ya, kalau BWR uap langsung dihasilkan dalam bejana reaktor. Ya. Kalau PWR uap dihasilkan di pembangkit uap. Ya. Begitu. Jadi bukan di bejana reaktor. Jadi ini yang disebut dengan pembangkit uap atau steam generator. Kemudian kalau di PWR ini kan terjadi pendinginan. Ya. Nah, di PWR supaya tidak terjadi pendinginan, makanya tekanannya lebih tinggi. Makanya tekanan lebih tinggi dibandingkan dengan PWR. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau CANDU ini, ya, ini sebenarnya adalah sama dengan PWR, tetapi moderator dan pendinginnya menggunakan air berat. Nah, kalau PWR dan PWR ini tadi menggunakan air ringan, kalau CANDU atau PHBR ini adalah menggunakan air berat, ya, yaitu D2O. Ya. D2O. Jadi ini perbedaan lain banyak ya, segera detail nanti komponennya, bejananya ya. Tapi hanya prinsipnya saja adalah perbedaan. Dan sekarang yang banyak beroperasi ya itu adalah PBR ya, dan juga PBR. Ya. PBR dan PBR. CANDU ada tapi jumlahnya sedikit. Nah, ini yang nanti akan masuk ke reaktor generasi 4 ya, yang masih dalam dalam development ya, pengembangan, yaitu HTGR ya. HTGR ini berpendingin gas ya, gas helium ya, gas helium. Kemudian temperaturnya tinggi ya. Moderatornya bukan menggunakan air atau air berat, tetapi menggunakan api. Ya. Kemudian uapnya juga dihasilkan di pembangkit uap ya, uapnya dihasilkan di pembangkit uap. Jadi bukan di reaktornya. Kemudian spesifik bahan bakarnya ini adalah disebut dengan bagel bed, itu dalam bentuk butiran-butiran seperti kelereng. Jadi bisa bahan bakarnya ya, masukkan pada saat reaktor beroperasi. Tapi kalau PBR tadi, penggantian atau pengisian ulang bahan bakar itu adalah reaktornya harus dimatikan. Tapi kalau ini bisa langsung dimasukkan secara kontinus. Reaktor tidak perlu padamkan. Itu mungkin salah satu contoh-contoh jenis PLTN. Nah, kalau reaktor riset ini lebih simpel ya, lebih simpel ya. Kalau simpel prinsipnya ya, tapi kalau kalau Bapak Ibu melihat di RSG, nanti juga agak. Nah, reaktor riset ini adalah bahwa teras reaktor ini
itu dimasukkan ke dalam tangki. Kalau di PLTN tadi adalah di bejana reaktor, tapi ini tangki. Ya. Kemudian bagian atas terbuka, ya, bagian atas terbuka. Tapi di atasnya teras ini ada jumlah pendingin yang banyak, ya, untuk menahan radiasi. Ya. Kemudian neutron yang dihasilkan adalah besar. Ya. Yang ketiga berikutnya adalah temperatur pendingin tidak terlalu tinggi, ya, dan tidak dimanfaatkan. Jadi panas dari reaktor riset juga tidak dimanfaatkan karena memang yang dipergunakan adalah neutronnya. Ya, kalau kita lihat, kalau kita air ini masuk, ya, sekitar 40 derajat Celcius, ya, nanti keluar hanya 40 derajat Celcius. Ya. Dan ini diinginkan, akan dimanfaatkan. Jadi memang reaktor riset tujuannya bukan untuk mengambil panasnya, tapi adalah neutronnya, ya, neutronnya. Bahkan untuk ya. Nah, ini reaktor riset yang di Indonesia, ya, yang di Serpong, ya, kantor kami, ya, di RSD Gas, ini berdaya 30 megawatt, ya, megawatt thermal. Kemudian yang kedua ini ada di Bandung, ya, yaitu 2000 kilowatt atau 2 mega, ya, di Bandung. Kemudian yang ketiga ini reaktor Kartini, ya, yaitu kecil, yaitu 100 kilowatt, ya, 100 kilowatt. Ini berada di Yogyakarta. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu nanti kalau kunjungan, ya, kalau kunjungan ke Banten, mohon juga melihat reaktor-reaktor ini. Tapi mungkin nanti, ya, kalau pandeminya atau COVID-nya sudah lari, ya, sekarang mungkin susah juga, ya, karena kondisi sekarang kerja dibatasi, sehingga kalau jalannya seperti ini, ya, jadi diagramnya kalau reaktor 3, jadi ini seperti yang ada di Bandung dan di Jogja. Ya. Ada di Jogja, ini adalah teras reaktornya, kemudian ini tangki, ya, tangkinya, kemudian ini diisi air. Ini adalah yang mengeluarkan neutron yang dibuat untuk eksperimen. Hampir sama, hanya ini adalah yang di Serpong, yaitu Universitas Serbaguna Beasiswa Desi, yaitu dayanya lebih besar, ya. Kemudian juga jelas ini kalau ini 3, ya, ini 3, ini reaktor, ya, dari Jerman. Nah, pada prinsipnya adalah hampir sama, ya, sesuatu teras reaktor kemudian dimasukkan ke dalam tempat, kemudian ada ini di atasnya untuk menjaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak sudah mengenal, ya, beda reaktor daya, PLTN, dan reaktor riset. Nah, ini 5 menit lagi, Pak, untuk pemaparan. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Nah, kalau tadi Ibu yang sebelumnya tadi mengatakan ada keselamatan radiasi. Nah, di reaktor itu juga ada, ya, keselamatan reaktor nuklir. Ya. Apa saja, ya? Pertama yang disebut dengan prinsip penghalang ganda atau multiple barrier, ya, penghalang ganda. Artinya apa? Tujuannya mencegah bahan radioaktif lepas ke masyarakat dan ke lingkungan. Ya. Jadi mencegah bahan radioaktif ke lingkungan. Apa yang dilakukan? Ada tahapan, ya. Sumber radiasi kan sebenarnya di sini, ya. Di sini adalah lapisan pertama adalah matrik bahan bakar, ya. Kemudian selongsong bahan bakar, ya. Selongsong bahan bakar, kemudian sistem pendingin, ya, sistem pendingin, kemudian pengungkung atau containment, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, jadi containment ini kita juga susah menerjemahkan, kita kadang-kadang komit dengan Bapeten, sebetulnya pengungkung atau supuk, ya. Karena ada yang pengungkung, ada yang supuk, ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah containment, itu melindungi, ya, supaya kalau ada terjadi sesuatu ini tidak akan lepas. Nah, selain itu juga ada daerah eksklusif, artinya bahwa masyarakat itu tidak boleh memang tempat tinggal di reaktor, ya, di dekat reaktor. Jadi
Jadi harus ada batas. Sehingga dengan adanya reaktor ini adalah sebenarnya aman bagi masyarakat. Sehingga konsep keselamatan nuklir itu ada dua, ya, yaitu sebagai penghalang ganda yang saya katakan tadi, matrik bahan bakar berupa UO2, longsong stainless steel, bejana reaktor, ya, tebal, sumkup reaktor atau containment, kemudian gedung reaktor dan daerah eksklusif, itu area kosong di sekitar reaktor. Nah, yang ketiga adalah pertahanan berlapis, defense in depth. Tujuannya adalah ada 5 tahapan, yaitu pencegahan, ya, kemudian proteksi, dan mitigasi, mengendalikan penanganan. Konsep ini diterapkan ya di dalam reaktor. Konsep reaktor nuklir itu ada penghalang ganda, nuklir, dan pertahanan. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dan lingkungan dari bahaya. Nah, prinsip yang diterapkan dalam keselamatan reaktor nuklir ya, adalah keselamatan melekat, ya, kemudian gagal selamat, redundansi sistem. Jadi prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam desain reaktor. Ya. Kita lihat keselamatan melekat itu apa sih? Ya. Kita lihat ya. Jadi keselamatan melekat itu prinsipnya adalah sistem mengatur sendiri menuju ke kondisi yang stabil. Ya. Contohnya kelereng nih. Ya. Kalau kelereng naik ke atas, nanti akan turun lagi ke sini. Ya. Logika dari keselamatan. Beda kalau kelereng ditaruh di sini. Jadi kalau jatuh ya udah langsung terus ke sini. Ya. Sehingga dengan posisi ini nanti akan reaktor selalu stabil. Sedangkan kalau di prinsip seperti ini adalah tidak stabil, di mana tidak diperkirakan dalam keselamatan. Contohnya ini ya, pada kondisi abnormal maka reaksi fisi bertambah. Dengan reaksi fisi bertambah, temperatur air bertambah. Secara fisika, kalau temperatur air bertambah, densitasnya ya, akan menjadi berkurang. Nah, dengan demikian, ya, moderasi neutron akan berkurang. Kalau moderasi neutron berkurang, ya, apa artinya? Neutron thermal berkurang. Kalau neutron thermal berkurang, reaksi fisi berkurang. Maka temperatur air berkurang, reaktor kembali. Jadi dengan kondisi apa yang ada dengan secara fisika, maka akan kembali normal. Nah, gagal selamat atau fixit, ya, bahwa apabila desain gagal, tidak akan menyebabkan bahaya. Contohnya di ini, ya, ini adalah batang kendali, ini dipegang oleh listrik, dan oleh ya, dengan dialiri listrik. Artinya apa? Pada kondisi normal, ya, digerakkan oleh penggerak elektrik. Kalau listriknya hilang, ya, misalnya ini akan jatuh. Ya. Artinya kalau jatuh, ini adalah reaktor akan padam. Jadi disebut dengan fail safe, ya, gagal selamat. Jadi itu. Nah, ini yang terakhir, ya, sistem pasif. Ya. Sistem di reaktor harus bekerja tanpa ada intervensi dari luar dan hanya berdasarkan pada alam. Ya. Misalnya gravitasi, tekanan, sirkulasi alam, dan lain-lain. Contohnya di sini, ya, pada kondisi darurat, ya, air yang ada di sini akan mengguyur, ya, karena gravitasi, dia akan turun. Ya, nah, karena ini lapisannya dingin, maka uap yang di sini akan terjadi kondensasi, ya, terjadi secara alamiah, terjadi kondensasi secara alamiah. Jadi sehingga selain itu nanti udara akan masuk ke sini. Ya. Jadi dengan sendirinya bahwa apabila terjadi suatu kecelakaan, secara pasif, ya, secara pasif reaktor tetap dalam kondisi aman. Artinya tidak melepaskan bahan bakar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya karena waktu ya, karena waktunya pendek, jadi mungkin dapat tapi paling tidak dapat memberi gambaran Bapak Ibu sekalian, yaitu dari reaksi fisi, ya, reaksi fisi, kemudian dibuat reaktor, kemudian manfaat yang diperoleh dengan adanya. Ya. Waktu kami serahkan ke Mas Adi.